Harmonis berbicara. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, saya Eka. Di sini saya tidak sendirian ya, teman-teman. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Meta Sita. Oke, di episode kali ini kita akan membahas mengenai tentang komunikasi dalam agama Buddha atau dalam ajaran Buddha. Nah, komunikasi ini sebenarnya sama ya kalau di tempat-tempat lain atau di agama-agama lain, tapi di agama Buddha ini ada nih yang spesial. Nah, kira-kira apa sih Mbak Meta, komunikasi dalam ajaran Buddha itu seperti apa? Baik, sebenarnya komunikasi dalam ajaran Buddha itu tidak cuman asal berbicara atau asal bunyi, asal Asbun ngomong. ya. Iya, di situ ada salah satu bagian dari Jalan Mulia berunsur 8. Salah satu dari itu Apa tuh ada kira-kira? ucapan benar, Ucapan yaitu benar. sama waca ya Mbak Sama Yanti, waca. sama waca. Di situ ucapan benar berarti menghindari berbohong Mbak Yanti, berbohong, mengadu domba kepada orang-orang, berkata kasar dan berbicara yang sia-sia atau omong kosong. Oke, berarti nih ya, tapi ya Mbak Mita ya, pada zaman sekarang tuh kan banyak ya yang namanya tuh toksik ya. Toksik atau kita tuh nih, jujur aja kadang tuh saya mungkin kurang ya. Kadang tuh saya kalau emosi tuh berbicara saya tuh kadang tuh langsung bunyi aja. Kadang tuh saya kayak kalau saya nggak suka, terus saya lagi marah, emosi, saya bisa memaki orang tersebut gitu loh Mbak. Nah, kira-kira nih dalam agama Buddha atau ajaran Buddha tuh kita harus ngapain sih supaya kita enggak seperti itu gitu? Jadi kita harus mindfulness ya teman-teman. Di agama Buddha itu ada yang namanya mindfulness. Apa tuh mindfulness? Mindfulness itu berbicara dengan kesadaran penuh ya teman-teman. Jadi kita harus berbicara dengan kesadaran penuh, nggak asal bunyi aja. Cara pempraktekannya itu seperti apa Mbak? Kalau untuk komunikasi itu seperti apa? Contohnya seperti kayak kita tidak boleh berkata kasar ya Mbak Yanti, tidak boleh emosi saat berbicara. Terus kan kata Mbak Yanti tadi gimana, Mbak Yanti kan gampang emosian kan? Iya benar, saya gampang emosi. Kayak saya tuh suka naik turun ya. Kadang tuh saya kayak tiba-tiba tuh saya kebawa emosi gitu. Apalagi kalau yang cewek-cewek pasti paham lah ya. Kalau kita udah dapet harinya gitu kan, pasti mood swingnya itu akan naik turun. Nah, gimana sih supaya kita bisa mengkontrol emosi kita supaya tidak meledak-ledak dan bisa mengeluarkan ucapan atau perkataan yang bisa menyebabkan diri kita melukai perasaan orang. Jadi bisa juga kan kita mempraktekkan mindfulness dengan seperti contohnya kita sedang emosi gitu, kita tarik nafas, hembuskan, sadari, jangan emosi. Oh gitu ya, berarti kita kayak menahan ya, kita berarti kayak diam aja terus kita tarik nafas tuh supaya tidak terbawa emosi ya. Oke. Menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Nah, tadi saya juga sempat dengar tuh tentang kayak mengadu domba, berkata kasar atau omong kosong ya. Jadi kan banyak sekali ya yang orang atau berita itu menyampaikan berita yang hoax atau berbohong gitu kan ya, banyak sekali. Nah, dalam komunikasi ajaran Buddha itu gimana sih Mbak? Jadi kan kita di dalam agama Buddha itu dilarang berbohong. Jika ada berita-berita yang hoax atau tidak benar itu bisa kita cari apakah itu beritanya benar, bisa kita telusuri di dalamnya. Oke, jadi gitu ya Mbak. Nah, selain mindfulness ini ada praktek lain nggak sih Mbak supaya kita tidak tidak berbohong atau berkata kasar, itu ada praktek lainnya nggak? Ada Mbak Yanti, seperti contohnya
Metabawana meditasi. Kita harus sering-sering meditasi agar kita bisa mengontrol emosi kita, gitu dan kita juga bisa nggak asbun Iya, tentang benar. berita-berita yang hoax. Kita juga bisa itu Mbak Yanti, mendengarkan yang benar-benar terjadi apa itu beritanya. Oke gitu. Oke. Nah, seru banget ya pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Jadi komunikasi dalam Buddhisme itu bukan cuma teknik berbicara saja, tetapi juga teknik dalam spiritual ya. Kayak penyampaian dhamma seperti itu kan. Nah, kata-kata kita bisa menjadi alat penyembuh, ya kan? Tapi juga bisa menjadi alat pembunuh. Jadi pintar-pintarlah kita dalam menyampaikan komunikasi atau pesan supaya tidak menyinggung orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja episode kita atau pembahasan kita pada hari ini. Apabila kalian suka dengan episode kita kali ini, bisa share ke teman kalian atau ke media sosial kalian. Dan jangan lupa ikutin episode kita selanjutnya di Harmonis Berbicara. Oke, bye.